Karena polemik ini sudah dibawa ke Timur Tengah kan sama mereka. Iya. Iya. Nggih. Ya udah sekalian aja kita internasionalisasikan kan. Anak anta agendakan pertemuan Kiai Imad dengan Sayyid Alwi Gus. Mudah-mudahan bisa umroh bersama Kiai Imad, kemudian Hmm. bisa menghadap kepada guru-guru yang di Mekah dan menceritakan dan Iya. membawa kitab-kitabnya itu. Nggih. Iya. Kita adakan seminar aja di sana ya sekalian ya. Biar Nggih. biar bersih sekalian kan. Kami dibatalkan nasabnya di Indonesia guru ini oleh Imad, oleh Ja'far katanya. Jadi ayo marahin Ja'far gitu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Yang mengelilingi beliau itu sekarang adalah Mbak Alawi semua. Mereka masih berusaha untuk para guru-guru saya yang ada di Mekah agar memarahi saya. Kaum Mbak Alawi ini yang memaksakan kehendak agar punya pendorong dan pendukung yang kuat yang memaksa guru kita ini untuk terlibat dan terseret di dalam polemik nasab. Kalau memang nanti yang tesis saya nanti dilaporkan ke Mekah itu ya saya pasti kalah karena saya sendiri kan. Ya, saya sendiri dan pengurus-pengurus di sana itu kebanyakan ya Pak Hanafi. Nah, jadi dari dulu Mas Riki saya memang mengantisipasi itu. Gimana ceritanya pengurusnya sebagian besar Balawi ya? Ya memang Pak Hanafi ini menurut saya hebat. Jadi memang mereka itu hebat memang. Ya, ya. Kalau memang ini tempat ini nanti akan menjadi tempat strategis untuk dakwah mereka, untuk gerakan mereka, ya maka mereka mengorbankan dirinya untuk tinggal di sana. Nah, pondoknya Said Muhammad ini memang salah satu tempat yang paling strategis. Ya, ya. Iya, makanya mereka itu ada yang berkorban untuk diam di sana agar bisa menguasai tempat itu. Jadi dari santri pertama itu nggak pulang sampai sekarang. Coba bayangkan. Ya, Berapa puluh tahun yang lalu itu nggak pulang sampai sekarang. Ya anak-anak di sana ya untuk menguasai tempat itu, Mas Riki. ya, ya. Iya. Terus yang dari Solo itu juga ikut-ikutan, nggak pulang di sana yang menjadi sekjen pengurus pondok sekaligus bendahara. Ya Yang dari anak Solo itu siapa? ketua pengurusnya dari Bangil. Ya, Al Idrus. Kalau yang Hmm, dari Solo itu kan Asegaf. Jadi memang mereka itu hebat, memang. ya, ya. Kalau memang ini tempat ini nanti akan menjadi tempat strategis untuk dakwah mereka, untuk gerakan mereka, ya maka mereka mengorbankan dirinya untuk tinggal di sana, seperti itu. Numpang nama besar lah ya. Iya. Jafar itu yang menegur jenengan itu putra guru jenengan atau cucu guru jenengan? Atau gimana? Putra, putra. Jadi beliau itu adalah putra Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, jelas gitu, Hmm, yang jelas. sekarang meneruskan guru saya itu di pondoknya di Rosefa Mekah. Gitu. Hmm. Beliau itu yang paling sepuh dari putra laki-lakinya. Oh iya. Nah terus kok bisa mengirimkan voice note tentang jenengan itu kronologinya gimana ya? Baik, kronologi ya. Uh, kan kemarin saya itu ya ada telepon, terus ada dipanggil dan juga ada pokoknya ya itu klarifikasi di komen TikToknya Bang Sering diblokir itu diterjemahkan bahwa saya ini menyeret nama besar salah satu guru saya dan saya dituduh membawa-bawa nama besar guru saya untuk polemik nasab ini dan dikirim lagi ke Mekah untuk tesis saya. Wah, itu hampir saja ini ada segmen kedua dalam teguran guru itu, tapi alhamdulillah teman-teman saya sudah mengantisipasi itu. Akhirnya teman-teman saya itu menjadi pengacara saya untuk menjelaskan bahwa video yang dikirim itu tidak sesuai dengan terjemahan yang diterjemahkan oleh si pengadu. Nah, Pengadunya tahu. oh iya sudah tahu. Saya kan heran, masih saudara saya sendiri, orang Madura, iya yang mengadu itu. Kalau yang mengadu si pertama itu, ya nggak tahu. Soalnya kan begini dulu. Setelah voice itu dikirim di internal santri, ada salah satu santri yang mengirim ke saya. Hmm. Asi katanya. Jadi Asi itu kan saudaraku. Hati-hati ini ada voice teguran dari Sid Ahmad. Nah, kalau nanti ini disebar, maka yang jelas pasti di framing, difitnah, dan dijatuhkan, dicaci maki segalanya. Nah, terus saya dengar voice itu.
oh ini berarti kan begini isinya. Marhaban ya Kiai katanya, bahasa Arab tuh marhaban ya Kiai. Ya. Terus di antaranya Toyib ya Kiai Adi katanya. Nah, berarti ini ada orang yang bernama Kiai Adi Mm-mm. yang melaporkan. Nasihati Ja'far kenapa berani menyerang para sadeh yang di sana. Wah, berarti ini. Berarti saya ini tanpa dasar apapun seolah-olah sudah menyerang para sadeh yang disebut di situ, yaitu adalah Habib-Habib Ba'alawi. Berarti ini, saya sudah antisipasi. Sebelum itu beredar, saya cari langkah-langkah untuk saya klarifikasi. Mm. Tapi sebelum itu, saya menyarankan kepada teman-teman saudara-saudara sealumni, tolong jangan seret nama besar guru kita terhadap polemik nasab. Tolong. Kenapa? Karena sejauh ini Ba'alawi tidak bisa menyanggah bantahan Keimat atas keabsahan nasab mereka. Jadi kalau nanti guru saya itu diseret, guru kita ini diseret, seolah-olah guru kita ini berada di pihak yang lemah, yang sampai saat ini tidak bisa menjawab terhadap bantahan Keimat yang 12 pertanyaan itu akan keabsahan nasab mereka. Nah, dan kata saya yang kedua, di dalam polemik nasab ini di sini ada dua kubu yang berbeda. Nah, kubu Habaib dan kurcaci-kurcacinya, kibin-kibinnya, terus ada kubu Wali Songo, Kiai, yang juga ada pengikut-pengikutnya dan yang percaya kepada Wali Songo. Otomatis nanti kalau guru kita diseret ke sini, maka nanti akan digoreng, akan dipindah-pindah, dan saya tidak tega kalau harus mendengarkan suara guru atau video guru itu dipindah-pindah, dilempar-lempar, dan juga digoreng. Saya tidak tega dan saya tidak rela. Saya bilang gitu. Ternyata Mas Rifki, akhirnya voice itu diedarkan. Diedarkan heboh di TikTok, banyak yang nyari saya, di YouTube banyak yang nyari saya, bahkan di WA pun, amit-amit di WA apalagi kan gitu. Terus banyak yang datang juga ke rumah yang dari Madura itu. Ini kalau nggak dijawab bahaya katanya. Makanya saya nunggu waktu karena itu bertepatan dengan akhir sana di pondok. Jadi saya masih fokus dengan pondok, dengan imtihan, dan saya masih mau istikharah karena ini dengan guru. Pokoknya jenengan harus klarifikasi walaupun 2 kalimat, nggak harus panjang. Ini bahaya ini. Ini nanti juga ke pondok ke ini, kena semua katanya Pak. Akhirnya selesai imtihan malam itu saya naik ke komarnya si Kiker pertama. Di sana saya klarifikasi. Kemudian saya naik ke komarnya sering blokir. Saya juga klarifikasi besok malamnya. Baru di malam ketiga setelah imtihan itu saya klarifikasi sendiri di YouTube saya itu. Ya baik teman-teman, dari kemarin tuh banyak yang minta saya klarifikasi lah, menjelaskan atas voice salah satu guru saya di Mekah, katanya memarahi saya. Ya, dulu sudah saya antisipasi kan itu. Ini nanti pasti kalau mereka itu tidak mampu menanggapi saya dan melawan dalil-dalil, data-data yang saya tunjukkan, atau bahkan ingin melumpuhkan tesis saya, pasti mereka akan menggunakan guru-guru yang ada di Mekah. Jadi begini, baik. Yang pertama, voice itu memang benar dari salah satu guru saya yang di Mekah, yang sudah beredar dan masyhur namanya. Yang pertama. Terus yang kedua, hal ini sudah saya antisipasi. Jadi, saya tidak kaget teman-teman dengan adanya itu. Kenapa? Karena sudah saya antisipasi. Dan dulu sudah saya sampaikan antisipasi saya kepada teman-teman. Pasti mereka nanti kalau sudah kelepek-kelepek kalah, ya kapok, nggak bisa melawan, pasti mereka akan menggunakan kekuatan tangan besar guru saya. Pasti itu. Ada yang nanya, terus kalau memang begitu, ya saya tidak kaget. Karena dulu ya, ada peristiwa juga ya, yang menjadi korban fitnah mereka. Gak usah sebut namanya. Nah, tapi ya, begini ceritanya. Awal bergejolaknya Azmat Khan itu tidak seviral sekarang kan, tidak seviral polemik nasab. Dulu kan pertamanya Azmat Khan.
sekitar berapa ya, tahun berapa, tahun 2015-an atau 14 itu. Bergejolaknya Azmat Khan itu memakan korban trio Azmat Khan yang sedang belajar di Mekah. Trio Azmat Khan. Trio Azmat Khan ini anaknya, putranya kiai-kiai besar yang berjuang untuk Azmat Khan. Makanya menamakan dirinya itu Trio Azmat Khan. Trio Azmat Khan ini dipulangkan dari pondok. Saya coba bayangkan. Kalau yang peristiwa sekarang kan yang cuma dimarahi. Mungkin seandainya saya masih ada di pondok ya pasti dipulangkan. Nah, ya. Tapi kan sekarang sudah, alhamdulillah saya sudah pulang, ya, sudah berdakwah dengan apa yang saya ketahui, gitu. Jadi itu mereka itu dulu di pondok. Dan ini adalah saudara saya semua. Ya. Tapi yang paling dekat dulu satu di antara mereka. Paling dekat sekali dengan saya. Jadi setelah dipulangkan trio Azmat Khan itu, bukan ya kalau kata kasarnya diusir lah dari pondok sana. Salah satu itu menceritakan kepada saya dengar dari lisannya dia sendiri, kamu bukan diusir tapi dipulangkan karena saya tidak enak dari mereka yang mendesak untuk memulangkan saya. Katanya dia, salah satu dari, oh kalau begitu kamu beruntung. Kamu dipulangkan bukan karena dari hatinya beliau, tapi atas desakan para kabib-kabib Ba'anawi itu untuk memulangkan kalian. Beruntung. Dasar saya, wa'ala thalathati alladziina khulifu. Ada 3 sahabat dulu yang yang pura-pura sakit, nggak ikut perang, tapi akhirnya memberanikan diri untuk jujur kepada baginda Nabi dan dihukum oleh baginda Nabi, kemudian taubatnya langsung turun, diumumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu bukan dari hati guru kita, ini karena desakan. Nah, jadi teman-teman, ini yang terjadi sekarang ini itu juga permintaan, sama seperti yang terjadi kepada 3 orang dulu yang berjuang untuk Azmat Khan, dan itu dipulangkan. Jadi saya tenang, ya. Jadi apa yang beredar itu dauh guru saya yakin itu bukan dari hatinya, tapi atas permintaan mereka dan para kibin dan kurcaci mereka yang sudah kehabisan cara untuk melawan tesis. Terus yang ketiga, ini kan sudah jadi bahan premingan. Siapa Kori, Gepur, Bib Gepur, kebab gapur itu ya. Kalau saya bilang kalau gapur itu kebab dapur itu, bukan kabib gapur, kebab dapur. Yang sekarang pateng-tang di TikTok setiap malam itu hanya memframing suara guru saya ini yang sekarang lagi viral dan beredar. Tapi menurut saya ini kerugian bagi mereka, teman-teman. Kenapa? Jadi mereka itu nanti akan semua publik tahu, rakyat tahu kalau mereka hanya bisanya memframing, bisanya ya lapor seperti anak kecil walaupun sudah tua-tua. Bisanya dolim, singkirkan dia, kan gitu. Jadi nggak bisa gentleman ya. Kan sudah saya tantang kemarin itu, di diri saya masih ada itu. Kalau berani, ayo kita diskusi, adu data, duduk bersama, jangan adu otot, jangan adu jotos, ya adu otak, adu data, itu kan. Buktinya kan nggak berani. Beraninya ngelapor, ya saya suruh marahi, kan itu beraninya. Jadi insya Allah semua netizen bisa menilai ya, mereka bisanya ya menjatuhkan, framing. Nah, sebenarnya kalau saya jadi mereka, saya larang Gapur dan si Kori pengkhianat itu untuk memframing. Karena ini akan memperlihatkan dengan jelas kualitas keilmuannya. Yang hanya bisa memframing, menghina, mencaci. Seperti perilaku bosnya ketika mencaci para ulama di panggung-panggung, hai babi, hai anjing, ketika kontestasi pilpres dulu. Kan kalah pintar dengan para kiai, akhirnya ya hai babi, hai anjing, ya memframing, mencaci dan menjatuhkan. Nah, seperti itu disampaikan. Ya, baik teman-teman. Terus yang ketiga, kami sudah mengkaji hegemoni total seorang guru terhadap murid. Nah, saya mengkaji. Jadi konsep seperti ini adalah konsep imamiyah, Ismailiyah. Ini saya mengkaji, nanti di video berikutnya akan saya jelaskan secara detail nanti konsep ini. Jadi kita semua ini di Indonesia selama ini sudah dicekoki konsep mereka tanpa kita sadari.
Huququs syekh la taubata lahu itu diantaranya. Nah, jadi seorang murid ini seolah-olah tidak boleh berijtihad, berjuang, dan berusaha di dalam keilmuannya, kajiannya. Jadi harus patuh total kepada guru. Kalau berbeda dengan guru, maka murid ini akan dicap seperti murid durhaka. Padahal kalau ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Ini kalau ahli sunnah wal jamaah. Kecuali orang-orang yang terlanjur asubiyah, fanatisme, fanatik buta. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Nah, saya mengkaji tentang lahirnya mazhab ketiga. Tahu siapa mazhab ketiga? Ya tentu Asy-Syafi'i dong. Imam Syafi'i. Jadi awal mulanya Imam Syafi'i berijtihad untuk mendirikan mazhab ketiga ini banyak dikecam. Bahkan dibilang durhaka kepada guru. Bahkan Ashab bin Abdul Aziz ini temannya, satu alumni. Nah, kan Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Jadi teman-temannya semua pengikutnya Imam Malik mendoakan Imam Syafi'i sampai dia meninggal dalam sujudnya, ya Allah, Allahumma amit Syafi'i. Ya Allah, matikan Syafi'i. Fa in abqaitahu lan darasa madhab Imamuna Malik. Jika engkau membiarkan Syafi'i hidup, maka madhab guru kami Imam Malik ini akan terkikis habis oleh madhab Syafi'i. Kenyataan apa yang dia doakan itu. Allah tidak mematikan Imam Syafi'i, dan yang Allah mengijabahi barisan kedua dari doanya Ashab. Ini sama-sama orang Islam, iya, sama-sama orang Islam. Ini sama-sama orang Ahlussunnah wal Jamaah, iya, sama-sama orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kok bisa terjadi seperti itu? Nah, disitulah hati manusia yang tidak mungkin sama. Disitulah hawa nafsu manusia yang tidak mungkin sama. Tapi seandainya tidak ada usaha dari Imam Syafi'i, maka tidak akan lahir mazhab ketiga, dan kita mungkin pasti akan memiliki dua mazhab, yaitu Hanafi dan Maliki, dan kita harus berkiblat kebiasaan kita kepada kebiasaan orang ahli Madinah yang menjadi perhatian khusus oleh Imam Malik di dalam mendirikan mazhabnya. Nah, jadi semua orang muslim di dunia, kebiasaan adat kebiasaan ini, budaya harus berkiblat ke Madinah. Begitu teman-teman. Jadi apa yang sudah terjadi dan beredar itu nggak usah disaukan, karena itu adalah kekejian mereka yang tidak mampu melawan kita dengan adu data dan berbanding dalil seperti itu. Saya yakin trio Azmathon itu ketika mendengar ini ya pasti tertawa. Mereka menjadi korban lebih dulu daripada saya, tapi korbannya mereka itu lebih kejam daripada saya. Dan lebih khusus terhadap saudara-saudara yang sering menanyakan bagaimana tanggapan saya terhadap voice yang sudah beredar itu, inilah tanggapannya. Jadi ponakan-ponakan yang sering nanya, ini tanggapannya. Dan nggak usah dianggap apa-apa, karena pasti beliau itu hanya diminta untuk marah, dan beliau pasti tertekan, kemudian beliau melakukannya. Seperti halnya dulu kepada trio Azmathon yang harus dipulangkan dari pondok, tapi karena ini bukan kemauan beliau dan bukan dari hati beliau, mereka itu sekarang menjadi orang-orang besar semua, orang-orang sukses semua, karena mereka adalah mazlum. Dan salah satu dari mereka dulu menyampaikan kepada saya bahwa beliau ini berkata, mohon maaf, kami harus memulangkan kalian semua, tapi ini bukan atas kemauan saya, tapi atas desakan dari mereka-mereka itu. Jadi kamu dipulangkan nggak apa-apa ya, tapi bukan atas dasar kemauan dari saya. Jadi saya mohon maaf. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Yang mengelilingi beliau itu sekarang adalah banyak lagi semua, ketua pengurus, sekretaris pengurus, bendahara, dan para sesepuhnya itu. Memang mereka itu hebat di situ. Jadi kalau punya keinginan ya, kalau punya keinginan itu, maka mereka mengorbankan diri mereka untuk tidak pulang ke tanah air atau ke Indonesia, ya. Mereka lebih bertahan di sana untuk menguasai pondok, ya. Oleh karena itu, mereka yang berkuasa di sana. Jadi apapun saya dan siapapun para kiai yang bertentangan dengan kabib-kabib yang di Indonesia ini, pasti mereka kalah kalau kita dihadapkan kepada guru kita. Ya, jadi itu bukan apa-apa,
Tapi yang saya minta kepada organisasi alumni yang ada di Indonesia, demi Allah saya tidak ridho. Demi Allah saya tidak ridho kalau guru kita itu diseret terhadap polemik yang ada di Indonesia. Demi Allah. Ini. Kalau saya kelak boleh menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan saya tuntut mereka, siapapun mereka yang sudah menyeret guru saya terhadap polemik. Jadi teman-teman dan semua netizen dan masyarakat Indonesia secara umum, guru kami di Mekah itu tidak pernah terlibat dan tidak pernah ikut-ikutan terhadap polemik nasab yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi kaum Ba'alawi ini yang memaksakan kehendak agar punya pendorong dan pendukung yang kuat, yang memaksa guru kita ini untuk terlibat dan terseret di dalam polemik nasab. Jadi saya minta kepada para pemirsa, jangan sampai beranggapan guru kami yang di sana itu terseret dan terlibat atau ikut-ikutan dari polemik nasab. Hasyawallah. Itu tidak akan. Ya. Kecuali ya kabib-kabib itu yang kalah berargumen, kalah adu data, kalah adu dalil, kalah banding dalil, maka dia akan menyeret guru saya untuk menyerang siapapun dari mantan-mantan santrinya itu yang berlawanan, bertentangan dengan Habib. Okay. Mereka masih berusaha untuk para guru-guru saya yang ada di Mekah agar memarahi saya. Kemarin hampir terjadi, teman-teman. Okay. Hampir terjadi, tapi teman-teman saya yang setia dengan saya, yang tidak terima dengan orang-orang yang mazlum, yang ditolimi, berusaha untuk menjelaskan. Nah, kalau yang itu kan kita kecolongan. Ini berusaha dan kita sulit mempunyai akses ke sana. Saya pun kemarin haji sama istri saya, mau suhan 3 kali minta izin, tidak diterima. Kenapa? Ya karena saya dianggap bertentangan dengan Habib. Itu kan tidak fair. Ya, tapi yang terjadi ini teman-teman saya itu terus ngasih penjelasan kepada guru saya itu, alhamdulillah akhirnya oh begitu akar permasalahan. Saya ini baru dengar bahkan gitu. Jadi video-video itu yang menyesatkan dikirim oleh teman-teman saya. La haula wala quwata illa billah. Saya ini baru dengar demi Allah, katanya salah satu guru saya. Ya Allah. Jadi saya yakin mereka itu, guru-guru beliau-beliau itu tidak tahu akar permasalahannya, polemik ini terjadi gara-gara apa. Itu tidak tahu. Tahunya hanyalah beberapa kiai membatalkan nasab mereka. Itu yang disampaikan. Sebab penyebabnya itu tidak diceritakan. Kejelekan Ba'alawi, kesesatannya itu. Ya, begitulah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, waktunya sudah lewat. Insya Allah bisa dipahami ya. Ya, itu bukan kemauan guru saya. Dan itu hanya fitnah yang masuk, laporan yang masuk ya untuk menjatuhkan dan membunuh karakter saya. Dan ternyata guru-guru saya itu tidak tahu akar permasalahannya. Siapa pertama yang berulah, padahal mereka pertama yang berulah. Kemudian mereka merengi-rengi, kami dibatalkan nasabnya di Indonesia guru ini oleh Imat, oleh Ja'far katanya. Jadi ayo marahin Ja'far gitu. Tapi ya Ja'far, ada informasi yang saya terima ya, bahwa yang melaporkan jenengan itu salah satunya itu adalah Kiai Haji Sukron Makmun kalau tidak salah itu. Nah, itu gimana itu begini. Nah, minduan saya itu kan umroh. Gimana? Minduan saya, 2 pupu ya, 2 pupu. Itu umroh. Iya. Minduan saya itu umroh, terus saya dapat informasi dari salah satu teman. Ini minduan jenengan umroh, terus katanya guru. Saya takut untuk menyebut namanya guru itu, takut diterjemah, dipelintir lagi nanti terjemahannya. Ketemu dengan guru kita, menanyakan itu, katanya, wah Majnun, ada Ja'far, gila Ja'far itu katanya, kok bisa seperti itu. Oleh karena itu saya tanya, Dik, benar kamu katanya sekarang umroh? Iya, ini baru pulang dari pondok. Oh iya. Terus apa yang disampaikan, apa beliau nggak nanya? Iya nanya panjang lebar. Tapi kan saya jawab sesuai dengan apa yang jenengan sampaikan ke saya. Kalau selama 500 tahun nasab Ba'alawi itu maudhu, waktu putus, tidak ada. Ya saya jelaskan itu Kak, katanya. Semua saya jelaskan apa yang saya dengar dari kamu dulu ketika di mana. Oke. Terus apa katanya beliau? Beliau itu menggeleng-gelengkan kepala, musibah ini fadihah katanya. Kan belum tahu kan? Yeah. Oh, kalau begitu coba saya kirimkan kesesatan-kesesatan Ba'alawi itu. Nah,
Saya kirimkan dari buku-buku hurufat itu, saya screenshot, enggak saya kirim PDF-nya Mas Rizky, karena di layout itu geser. Nah, saya screenshot, terus saya kirim, sampaikan ini ya. Nah, Ian besok saya ke sana katanya. Nah, terus akhirnya saya tanya besoknya, enggak ketemu katanya, tapi sudah saya sampaikan ke ketua pengurus yang di sana. Nah, tapi ini bukan Pak Alawi, yang satunya ini. Iya, Kalau iya. yang satunya ini jernih dari Pak Alawi, enggak ada Pak Alawinya sama sekali, jadi saya aman. Ya Iya. kalau yang di sini ya, di satunya lagi itu wah Pak Alawi semua yang menguasai. Ini yang menguasai ya kita saya maksudnya gitu. Iya, iya, iya. Ada sih Pak Alawinya satu dari Hmm. Semarang, satu cuma. Karena kalau yang guru ini ini yang saya tinggal di sana dulu, memang tidak begitu suka dengan Pak Alawi itu, ya kurang begitu suka. Kurang cocok lah ya, gitu. Ya kurang cocok karena memang beliau itu bilang mutakabbirin, sombong-sombong semua. Gitu. Oh, berarti tabiat atau watak mereka udah diketahui guru jenengan berarti ya? Iya, tapi bukan yang sekarang, abahnya dulu. Kan saya dulu di Abahnya. abahnya ya. Kalau yang sekarang enggak bilang seperti itu yang sekarang. Kalau nanti Hmm. dipelintir lagi, saya dilaporkan lagi, difitnah lagi gitu. Yang dulu. Bahkan teman-teman yang santri-santri kuno ya, santri-santri lama ya sana itu. Beliau itu selama saya 10 tahun itu satu kali pun tidak pernah membaca Maulid Simtudur. Maulidnya Mbak Anawi. Tidak mau, tidak pernah. Satu kali pun. Jadi yang beliau pembaca Maulid kan. Suaranya enak ya. Yang beliau baca itu cuma Ad-Daibai, Maulid Ad-Daibai dan Maulid Ad-Bersenji. Seperti yang sudah dipakai oleh orang-orang Indonesia di sini. Jadi akhirnya saya nggak nanya loh tentang Ki Sukron Makmun itu Mas Riki. Dia itu ngasih tahu ke saya. Katanya teman-teman di pondok kemarin itu ada tamu. Siapa saya bilang gitu. Ki Sukron Makmun. Terus bincang-bincang ternyata Ki Sukron Makmun itu ngasih tahu. Min auladikum katanya. Jadi anak-anak didik jenengan ada yang terpapar oleh Keimat terus dan menjadi pengikutnya Imaduddin Hadaya digitukan. Siapa ditanyakan? Ja'far Madura. Waduh. Terus gimana beliau? Ya saya ada fotonya. Ya, di HP ini ada fotonya tentang laporan itu. Dan saya juga melihat foto itu di grup alumni. Dikirim kalau ada tamu Ki Sukron Makmun dan rombongan ke sana. Tapi waktu itu saya nggak tahu kalau itu melaporkan saya, nggak ada di grup itu. Saya tahunya kalau itu melaporkan saya itu ya dari Kodir itu. Nah, Mas Rifki kemarin ketika saya diadukan oleh santri itu ke guru dan bahkan minduan saya itu disuruh klarifikasi tentang saya bahwa tidak ada terjadi perbincangan ini atau apa yang saya sampaikan di koman itu salah dan dan guru itu marah gitu. Aduh, saya voice di grup. Kok kamu jadi pengkhianat? Saya bilang gitu. Bukti-buktinya belum saya hapus. Voice saya dengan jenengan ini masih ada dan buku hurufat itu masih ada, makanya saya screenshot. Setelah saya screenshot, saya kirim apa yang saya kirim ke dia itu melalui HP dan saya kirim ke grup dan bahkan beberapa voice yang berhubungan dengan itu juga saya kirim ke grup sebagai bukti kalau sudah terjadi komunikasi di antara saya dengan minduan saya itu. Nah, ini kalau Muhyiddin ini ternyata ya hebat juga, Mas Riki. Jadi bagaimana menakut-nakuti minduan saya itu dan menekan minduan saya itu bahwa apa yang saya sampaikan itu salah. Nah, akhirnya teman-teman telepon saya, Japri, kamu dilaporkan itu di grup depan. Masa iya sih, dia bilang gitu. Teman-teman saya sendiri dan juga masih saudara. Saya tahu orangnya. Kemarin itu setelah acara Kol Sayyid di Malang, memang dia Japri saya debat. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, saya ladeni. Bahasa Arab, bahasa Indonesia saya ladeni, ya bahasa Arab saya ladeni, tapi bahasa Inggris bahasa Inggris saya nggak tahu. Nah, dari situ saya anggap selesai orang itu bencinya sama saya, karena kan saya jawab semua. Ternyata orang itu lagi yang melaporkan, ngirim video saya ke Mekah, diterjemahkan bahwa saya di dalam video itu menyeret-nyeret nama besar guru saya. Nah, akhirnya ya karena guru saya itu nanya, untungnya masih nanya di grup kepada teman-teman, benarkah apa yang disampaikan Ja'far di video ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si pengadu.
Nah, beliau jelaskan. Akhirnya ya teman saya dari Sumeneb, dari Sampang ke Tapang itu turun tangan semua menjelaskan apa yang sesungguhnya. Akhirnya si pengadu itu marah, Hmm. marah dan menyuruh sekjen organisasi alumni itu untuk mengeluarkan saya. Saya bilang, Sudah iya, mengeluarkan dari organisasi alumni. dari organisasi bahkan dari grup WA. Hmm. Ini kata saya, dia yang memfitnah saya, mengadu saya kepada guru, kok dia yang marah, kok saya suruh dikeluarkan. Saya bilang sama Pak Sekjennya itu, ya kalau kamu takut sama dia, saya bilang gitu, silakan dikeluarkan. Tapi nanti ke depan, kalau ada orang yang tidak cocok sama dia dan kelompoknya, dia punya kelompoknya, tidak cocok sama dia dan kelompoknya, maka dia pasti minta kamu suruh mengeluarkan santri tersebut. Ya bukan tambah besar organisasi ini, akhirnya menciut mengecil karena setiap orang yang tidak cocok sama dia pasti minta disuruh dikeluarkan. Iya, begitu Mas Riki. Kan aneh kata saya, dia yang mengadu, dia yang menyerang, dia yang memfitnah, kok dia yang marah? Karena Ya mungkin, ketahuan bohong ya. iya karena mungkin karena ketahuan, terus gagal fitnahnya. Saya Hmm. gagal dimarahi kan gitu. Ya marah, terbakar sendiri. Iya. Ya, Ya Jafar, berarti guru kedua jenengan itu tahu bahwa wadulan si pelaku itu tidak benar. tidak benar, alhamdulillah. Iya. Ya berarti tahu Dan, kan guru jenengan. Oh, ya. dan juga itu minta apa yang saya tulis dari hurufat itu. Beliau. Nah, Iya. terus akhirnya si teman saya yang Sampang itu mengirimkan itu semua. Bahkan kemarin itu karena saya sibuk, jadi Kiai Galib itu menerjemahkan buku hurufat itu sebagian diterjemahkan dengan bahasa Arab dan dikirim oleh teman saya yang Sampang itu ke beliau. Apa jawabnya beliau? Jawab guru saya yang satunya itu, wallah musibah katanya. Musibah. Iya, wallah ada musibah lau ma yaqulu Ja'far hada sahih, hada musibah di Ba'alawi. Artinya begini, wah ini musibah katanya. Kalau memang apa yang disampaikan Ja'far itu benar, sahih katanya, maka ini musibah bagi kaum Ba'alawi yang dari Isa. Dan bukan cuma itu Mas Rizky, video-video itu juga yang membanding-bandingkan kakinya Habib yang ahli maksiat dengan 70 kepala kiai itu sama teman saya itu dikirimkan dan diterjemahkan. Jadi wallah, katanya beliau itu, wallahi ana ma asma' hadza min amwat. Katanya, hadza awwalu ma sami'tu wa ma ra'aitu. Jadi saya dari dulu tidak pernah mendengar apa yang dilakukan oleh Ba'alawi dengan membanding-bandingkan kakinya orang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr dengan 70 kepala kiai yang ahli. Ini baru saya lihat dan ini baru saya dengar. Katanya beliau. Balik kepada yang awal. Yang voice sudah beredar. Oh ternyata ini laporan sepihak, benar apa yang sudah saya antisipasi. Jadi seandainya disampaikan kepada beliau akan kesesatan-kesesatan Ba'alawi, dari fanatisme Ba'alawi membanding-bandingkan, mufadolah, menghina yang lain, pasti beliau tidak akan marah. Seperti itu. Ya Jafar, itu kan guru jenengan itu kan mungkin kan baru tahu satu video dari klan Habib Ba'alawi yang versi membandingkan antara ras Habib dengan kealiman. Apakah beliau juga tahu tentang ceramah-ceramah klan Habib Ba'alawi yang lain? Itu kan banyak datanya. Itu sudah saya kumpul-kumpulin juga, sudah saya transkrip, banyak saya transkrip tapi belum diterjemahkan ke bahasa Arab ya. Seandainya tahu itu ceramah dari klan Habib Ba'alawi yang sesat-sesat itu menurut jenengan akan gimana itu? Ya pasti akan mengecam Ba'alawi juga. Soalnya, kenapa saya yang di kitab ketiga itu saya murni bukan buku, kitab bahasa Arab semua. Ini biar nanti yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau guru-guru saya yang di Arab nanti bisa membaca kitab itu dan ya bisa tahu lah apa sebab penyebab dari polemik nasab yang terjadi di Indonesia ini. Jadi saya sampaikan kepada guru saya, ini bukan hanya itu ya Sidi. Jadi ini tidak seperti yang kamu lihat dan tidak seperti yang kamu dengar. Wahai guru, di sini di Bali ini adalah ada harokah yang tercium adalah harokah Imamiyah Ismailiyah dari kelompok Syiah. Kami bisa memahami dari apa yang mereka sampaikan fil manabir
fil mujtama'at atau fil hafalat, jadi di dalam mimbar-mimbar khutbah, di dalam mimbar-mimbar pengajian, di dalam mimbar-mimbar acara pertemuan, perkumpulan, semua itu mereka di sini ada fihi tahrif. Di sini ada penyelewengan tafsir, penyelewengan arti dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah kepada leluhur mereka untuk gerakan mereka. Itu Mas Rifki. Saya sampaikan. Itu disampaikan di kitab yang ketiga ya? Bukan, ini via WA masih. Di kitab yang ketiga itu lebih jelas, lebih lengkap. Terus, makanya Mas Rifki, di kitab yang ketiga kenapa agak lama? Di kitab yang ketiga ini saya bukan hanya menceritakan mereka, akan tetapi saya ceritakan yang pertama itu adalah leluhur mereka, terus yang kedua itu adalah pengikut-pengikutnya, terus yang ketiga adalah gerakan-gerakannya. Nah dari sini, dari leluhur dan pengikutnya itu saya butuh data yang banyak, data nama. Nah, kan ini mau apa? Ada kemudian tidak ada versi mereka palsu, kemudian ditidakadakan oleh Kiai Imad sebagai tokoh fiktif. Ya. Nah sekarang saya mau mengembalikan keadaan bahwa itu ada. Oleh karena itu saya perlu data yang sangat konkret untuk membuktikan bahwa itu ada, tapi dengan sosok lain. Ya, bukan Sayyid Ahmad bin Isa, tapi adalah sosok Maimun Al-Qaddah. Kan itu. Ya. Oleh karena itu saya cari tokoh-tokoh yang mengelilingi Maimun Al-Qaddah, dan tokoh-tokoh yang sebelumnya Maimun Al-Qaddah, dan tokoh-tokoh yang setelah Maimun Al-Qaddah. Jadi ini istilahnya ke samping kena, ke atas kena, ke bawah kena. Kena semua. Ya Kiai Ja'far, andai ulama-ulama di Arab Saudi tahu ceramah umpamanya Taufik Assegaf yang ceramah ikut Al-Quran tapi tidak ikut Habib, ente sesat misalnya. Kemudian ada ceramah dari Habib yang lain, jika tidak mengakui Habib maka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan akan menjadi ramai juga akhirnya nanti di Arab Saudi. Makanya nanti saya ambil video mereka satu persatu. Nanti saya setelah itu video saya menjelaskan dengan bahasa Arab. Nah, menarik itu ya. Cocok, saya dukung itu ya. Nanti kalau butuh data-data yang lebih banyak lagi ya bisa hubungi saya nanti. Kalau saya bahasa Indonesianya dengan yang bahasa Arabnya nanti itunya. Ya kan? Soalnya gini kan, orang-orang atau ulama-ulama yang di luar Indonesia atau di luar Indonesia, Malaysia khususnya, itu kan tidak mengetahui secara persis keadaan yang terjadi di negara kita kan. Nah, kita butuh menginformasikan apa yang terjadi, terutama tentang ceramah-ceramah mereka, ajaran-ajaran sesat mereka itu kan. Akhirnya supaya mereka bisa mengetahui secara lebih detail, secara kronologinya bagaimana, sehingga mengerti, tidak salah paham kepada kita kan ya. Disangkanya kita, disangkanya seperti jenengan, kita menyerang sesuatu yang tidak ada masalah misalnya. Loh enggak, ini kronologinya ya ada masalahnya begitu. Makanya kan kemarin itu saya mau bikin video itu bahasa Arab untuk menceritakan kronologi terjadinya polemik nasab di Indonesia. Insya Allah berapa hari ini nanti saya akan bercerita, bukan masalah ini fitnah atau menggibah mereka, enggak. Akan tetapi menjelaskan kronologi terjadinya polemik nasab itu sebabnya apa. Kembali kepada Al-Quran, waja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Jadi kembali tidak satupun kejadian di muka bumi ini lepas dari sebab. Pasti ada sebabnya. Nah, oleh karena itu sebab penyebab terjadinya polemik nasab itu siapa? Nah, makanya akan saya urai nanti satu persatu dengan versi bahasa Arab, kemudian di video berikutnya versi bahasa Indonesia. Biar teman-teman yang di sini juga paham. Seperti Mas Riki. Iya, iya. Karena ini penting Mas Riki, karena polemik ini sudah dibawa ke Timur Tengah kan sama mereka. Iya. Ya udah sekalian aja kita internasionalisasikan kan ceramah-ceramah sesat mereka kan. Insya Allah. Banyak itu udah saya daftar, udah saya kompilasi, tapi memang belum 100%. Itu nanti memang tujuannya salah satunya seperti yang akan dilakukan Kiai Ja'far, jadi kita bisa saling melengkapi nanti. Cuma bahasa Arabnya saya punya keterbatasan di situ. Kiai Ja'far, apakah kitab-kitab internal Ba'alawi sendiri itu sudah pernah diketahui atau bahkan dikaji oleh guru jenengan? Bukan guru apa ya? Anak guru jenengan ya? Begini, kalau kitab-kitab Ba'alawi itu diedarkan di Mekah, pasti ditangkap. Siapa yang ditangkap? Ya, yang mengedarkan
dan kitabnya pasti ditangkap. Kenapa? Karena itu sudah melalui penelitian internasional, kalau apa yang disampaikan oleh Pak Anawi itu menyesatkan, pasti ditangkap itu. Nah, Jadi seberapa makanya yakin dengan bahwa itu akan pasti ditangkap ya? ini orang-orang Mekah internasional itu, Mesir, Mekah, Irak itu tidak suka sebenarnya dengan asobiyah fanatik. Misalnya mengaku Allah, itu pasti di Mekah itu pasti akan ditangkap itu. Terus nyemak-nyemak payudara itu kan menghalalkan sesuatu yang haram, itu pasti ditangkap. Jadi di Mekah itu, Mas Rifki, ya, kalau tentang kesesatan itu jauh lebih ketat daripada di Indonesia. Ya. Jadi artinya kan kalau artinya kalau pasti ditangkap, artinya kan budak-budak harus tahu bahwa ajaran dari Klan Habib Alwi itu sudah pasti sesat gitu. Coba kalau nggak percaya ya, kepada muhibbin bawa kitab Syarhul Ainiyah Mas Romul Rawi dan suruh jual di tuku-tuku kitab di Mekah. Kalau berani, pasti yang beli tuku itu, ini keluarkan ini pasti begitu. Buktikan coba. Bawa 5 atau 10 dari Jauharus Safat, Mas Romul Rawi, Syarhul Ainiyah, terus kasih di tuku ini, jual, kasih gratis, kamu jual 10 kitab, pasti disuruh buang itu. Soalnya di sana itu ya penyelewengan agama, akidah itu dianggap kriminal yang sangat berat di Mekah itu. Nah tuh budak-budak monggo dicoba dites, kan harus dibuktikan ya kan. Kalau mereka merasa benar, coba buktikan, jual kitab-kitab internal Balawi di Mekah, tes, ayo. Siapa yang berani dari muhibbin itu? Yang satu ini ya, yang bukan Bughiyatul Mustarsyidin, bukan yang itu. Itu kan Bughiyah juga ada kayaknya. Iya, tapi di sana agak cantik mainnya. Oh, agak halus gitu ya. Agak halus, nggak kasar. Yang kasar-kasar ini, yang kunuzus ada suruh, yang nyemek-nyemek ke payudara itu suruh jual di sana kalau berani. Anak Anta agendakan pertemuan Kiai Imad dengan Sayyid Alwi Gus. Gitu. Ya, mungkin nanti ke depannya ya, entah kapan ada waktunya, insya Allah ke internasional. Mudah-mudahan bisa umroh bersama Kiai Imad, kemudian bisa menghadap kepada guru-guru yang di Mekah dan menceritakan dan membawa kitab-kitabnya itu. Iya, kita adakan seminar aja di sana ya sekalian ya, biar bersih sekalian kan. Ini begini Mas Rifki, kan saya setiap malam itu kan ya kadang-kadang bergabung dengan para peneliti di Timur Tengah itu. Jadi sebenarnya mereka itu juga gelisah. Dan sekarang ini di Timur Tengah itu penelitian bukan ke nasab, akan tetapi penelitian itu ke hadis-hadis palsu yang sudah diselip-selipkan oleh gerakan Imamiyah, Ismailiyah itu terhadap kitab-kitab yang ada. Terus misalnya hadis laulaka ma khalaqtul aflak, terus itu juga hadis Ahlul Kisah, Ahlul Bait itu. Ini sudah jadi perdebatan hangat di Timur Tengah. Saya mengikuti itu. Dan saya dikasih data-datanya. Mursalin 1980, tolong si Wafi ditaubatkan Gus. Ya sudah, biarkan saja lah. Yang tidak bisa diselamatkan tidak usah repot-repot. Iya, la ikraha fiddin katanya. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Gimana ayat Al-Qur'annya ya? La ikraha fiddin. Jadi tidak boleh dipaksa ikroh. Ikrohul iman di sini dilarang oleh Al-Qur'an, apalagi yang cuma di bawahnya itu. Jadi apalagi juga ikrohul fikr harus kami paksakan harus ikut saya, enggak. Ya, kami hanya menyampaikan ini yang benar dan ini yang salah. Ciri-ciri dari Imamiyah itu ada di klan Ba'alawi, di gerakan Ba'alawi. Ciri-ciri Imamiyah, Ismailiyah, Ubaidiyah. Di antaranya mufadolah. Itu siapa yang mencetuskan mufadolah pertama kali mencetuskan mufadolah itu adalah Abdullah bin Sabah. Mufadolah itu membanding-bandingkan. Itu di Ahlussunnah tidak ada. Terus juga siapa yang mencetuskan ibahiyah? Ibahiyah itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Ibah itu kan boleh. Jadi memperbolehkan sesuatu yang dilarang itu siapa yang mencetuskannya? Itu adalah Ismailiyah. Ismailiyah anak cucu Maimun Al-Qaddah. Di sini memperbolehkan nyemak-nyemak itu berarti ini ibahiyah. Terus di sana juga ada asobiyah.
Asobiyah itu sama Islam sudah dihancurkan dengan sabda baginda adalah farqu bainakum bainal Arab wal Ajam. Sudah tidak ada perbedaan di antara kalian semua, di antara orang Arab dan orang Ajam, orang Mekah dengan orang Indonesia tidak ada perbedaannya kecuali apa? Illa bitaqwallah, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan Al-Qur'an. Inna akramakum indallahi atqakum. Seperti itu Mas Rizky. Oke, Jafar tadi yang mau disampaikan apa Oke, Jafar? Oke. Ini kemarin ini 4 hari yang lalu banyak yang japri ke saya, katanya saya durhaka terhadap guru. Jadi guru saya itu sekarang voice-nya dipelintir, dipindah-pindah, itu karena sebab saya. Akhirnya saya jawab satu persatu mereka yang japri itu saya jawab. Yang durhaka itu siapa? Saya mulai bicara, mulai turun dalam polemik nasab, tidak pernah saya menyeret guru saya atau menyerang guru saya. Bahkan sering sekali saya sampaikan, saya tidak ridho kalau di antara teman-teman alumni itu menyeret guru besar kita atau nama guru kita terhadap polemik nasab. Itu saya tidak ridho. Kalau nanti saya bisa menuntut di hadapan Allah, saya tuntut kalian semua yang sudah menyeret guru saya terhadap polemik nasab. Karena guru saya itu tidak tahu menau terhadap polemik nasab, dan guru-guru kita ini di Mekah tidak pernah ikut-ikutan terhadap polemik nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, yang melakukan itu siapa? Maksud saya, yang melakukan penyebaran voice itu siapa? Itu yang harus dicari. Karena dia pelakunya. Dalam hukum agama maupun hukum negara, tidak ada orang itu dihukum atas perbuatan orang lain. Dalam Al-Quran sudah jelas, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak boleh dosa itu dibebankan terhadap orang lain, tidak bisa. Jadi pelakunya siapa? Pelakunya itu sudah disebut dalam voice itu, namanya Andi. Ya cari dong Andi itu. Panggil Andi itu. Kenapa kamu menyebarkan voice itu? Saya tahu, seandainya saya seperti kalian, para kibin-kibin, saya tuntut. Tapi kan saya tidak seperti kalian. Saya legowo. Saya di framing, saya diam. Hanya saya jawab terhadap framingan itu. Seandainya saya mau nuntut, saya nuntut loh. Yang menyebarkan dia, yang marah dia, yang menuntut dia, padahal yang diserang saya, yang di framing saya. Yang pantas itu saya yang nuntut, saya bilang gitu. Bahkan saya sampaikan melalui media kepada pengurus-pengurus besar organisasi Santri Mekah itu, tolong kalau mau diadili saya siap. Saya seorang laki-laki, saya siap. Tapi yang menyebarkan voice itu hadirkan. Kalau yang menyebar voice itu tidak dihadirkan, berarti ini bukan pengadilan. Gitu. Saya siap diadili, tapi yang menyebarkan voice itu hadirkan. Begitu, ini Mas Riki sekarang. Bahkan yang termasuk yang mengadu itu ya kepada guru satunya itu ya karena katanya berdasarkan voice yang sudah beredar, juga tuntutannya. Dan kenapa saya juga suruh keluarkan dari barisan santri, ya dasarnya itu kan ditanya kenapa harus dikeluarkan, apa yang Kiai Ja'far itu lakukan, ya kan sudah dimarahi dengan guru, ya otomatis berarti dia bermasalah. Oh nggak bisa seperti itu, katanya yang pengurus yang aktif. Nggak bisa seperti itu dong. Masa hanya berdasarkan voice langsung dianggap salah. Ya kita adili dulu. Voice itu seperti apa, yang menyebarkan seperti apa, yang dimarahi ya seperti apa. Ya harus melalui pengadilan dulu, baru kita hukum. Untung ya di organisasi yang saya ada itu juga banyak yang yang bersikap adil lah. Ya, fair. Iya, fair. Itu Mas Riki. Jadi sekarang kibin-kibin yang di Madura itu katanya ya. Sebenarnya saya itu sudah dengar sebelum ada kejadian itu. Dari anak-anak buah saya itu datang. Hati-hati paman katanya. Hati-hati Kiai, yang ponakan bilang paman, yang anak buah itu bilang Kiai. Hati-hati sekarang mereka bersatu untuk mengeluarkan jenengan dari barisan santri. Oh saya tidak masalah, saya bilang gitu. Walaupun dikeluarkan, kan yang mengeluarkan bukan guru saya sudah meninggal. Iya. Kalau yang mengeluarkan guru saya nangis sampai mati saya gitu. Yang mengeluarkan sekarang ya orang Madura juga. Jadi saya nggak masalah, biarin dikeluarkan, nggak dikeluarkan ya nggak masalah. Yang penting saya ini menyampaikan kebenaran. Makanya di situ sebelum saya melangkah, saya kaji siapapun tokoh-tokoh terdahulu yang berbeda dengan gurunya dalam pandangan ilmu loh, bukan akidah. Dalam pandangan ilmu saya kaji. Di antaranya Imam Syafi'i yang saya ceritakan itu. Imam Syafi'i dikecap. Bahkan Imam Syafi'i tidak boleh masuk masjid di Mesir. Sampai pemerintah turun tangan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya.
seandainya tidak ada perbedaan itu, tidak akan pernah lahir mazhab ketiga dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Jadi ini Mas Rifki ya, saya juga sudah menyusun nanti risalah kecil untuk para santri. Kan menurut si bocil itu al-asyaki man kharaja an manhaji aslafihi. Jadi manhaj ini diartikan komitmen. Ya ini pengertian Mbak Nawi seperti itu. Jadi santri ketika berguru itu sudah berkomitmen menjadi santri seumur hidup sampai meninggal. Ya menjadi santri ya tidak boleh membedai gurunya, komitmen katanya. Nah di sini terlalu sempit di dalam mengartikan itu. Saya bilang ini bukan komitmen, ini manhaj, jalan dakwah. Kalau misalnya terjadi perbedaan penelitian, perbedaan ijtihad, kalau sekarang ijtihad sudah ditutup, ya yang ada hanya penelitian, ya tidak masalah dong. Tapi sesuai dengan dalilnya, dan jangan keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu baru celaka itu, saya bilang gitu. Jadi biar santri ini, kenapa santri-santri di Indonesia tidak berkembang? Iya, ya karena santri ini di Indonesia dianggap komitmen. Akhirnya apapun santri itu, apapun penelitian santri itu tidak boleh berbeda dengan gurunya. Ya, perbudakan massal ini. Iya, itu saya mau ngomong itu. Akhirnya ilmu pengetahuan dan institusi lembaga pendidikan menjadi pabrik-pabrik perbudakan. Betul. Ya kan, harusnya kan dari filsafat pendidikan, kalau kita kembali ke dasar, pendidikan itu tidak memperbudak, kok malah ini memperbudak. Masa gara-gara perbedaan seperti Kiai Ja'far, katakanlah kalau ini dianggap ke ranah perbedaan ya, kata-katanya begitu. Kemudian diwaduli sehingga sang guru itu harus menekan kepada si santri. Itu kan sudah praktek-praktek pengekangan, penindasan atas ilmu pengetahuan, atas nama ilmu pengetahuan dan agama, atas nama relasi guru dan murid. Ya enggak begitulah. Kalau begitu kapan ininya? Santri-santri kapan bisa memerdekakan diri jiwanya, pikirannya begitu. Ya, kalau ikut kabib ya mungkin begitu ya, seumur hidup jadi begitu ya. Kalau ikut kabib dan nyantri kepada Muhyiddin Kabib, ya seperti itu Mas Rifki. Jadi ini semoga sampai di telinga santri, kan sekarang sudah pulangan dari pondok semua. Ya, jadi semoga ini jadi jangan pernah takut untuk meneliti. Dan jangan pernah takut untuk mengkaji. Dan jangan pernah takut untuk memperdalam lagi apa yang kalian semua dapat dari pondok masing-masing. Kembangkan ilmu. Jadi kalau kita kembali ke Al-Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang sebenarnya yang memberi pengetahuan itu adalah Gusti Allah melalui sebab jalur pengetahuan itu dari tangan-tangan guru jenengan. Jadi ketika Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Waqi', syakautu ila Waqi'in bisu'i hifdi, fa'amartu bitarkil ma'asi. Jadi katanya Imam Syafi'i, setelah saya mengadu kepada guru saya tentang jeleknya hafalan saya, maka guru saya memerintahkan saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Tinggalkan kemaksiatan. Kenapa? Li'annal ilma nurun wa nurullahi la yubda li'asi. Karena sesungguhnya itu ilmu itu adalah nur Allah, bagian dari nur Allah, dan nur Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, ini jelas. Jadi para santri, bukan saya mengajak kalian semua, jangan salah paham. Bukan saya mengajak kalian semua durhaka terhadap gurunya, enggak, melawan enggak. Tapi dalam kajian dan penelitian. Saya melihat sudah video kalian semua di Bahsul Masail, hebat semua, tegas semua, dan bisa berdebat dengan para perumusnya dan narasumbernya. Itu luar biasa. Makanya itu semua kembangkan. Hindari durhaka. Durhaka itu bedakan antara durhaka dan beda pendapat. Durhaka itu menyakiti guru. Berani terhadap guru itu durhaka. Tapi kalau cuma beda pendapat, seandainya tidak ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, maka tidak akan pernah lahir mazhab ketiga Syafi'i yang kita anut ini. Ini satu. Nah, yang kedua, seandainya tidak terjadi perbedaan pendapat di antara murid dan gurunya, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri mazhab akidah Al-Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, gurunya itu adalah bapak angkatnya sendiri, Abu Ali Al-Dubbai Mu'tazilah. Seandainya tidak ada murid yang berani meneliti seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, maka tidak akan pernah lahir dalam akidah mazhab Asy'ariyah. Seperti itu santri-santri. Iya.
Ya kalau Imam Syafi'i kalau apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu dianggap durhaka kepada gurunya, berarti kita mengikuti murid yang durhaka kepada gurunya. Ini yang benar, benar yang saya mau sampaikan tapi takut. Ya, Tapi begini, biar jelas, Mas Efi ya. Perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Malik sebenarnya ekstrim, sangat ekstrim. Jadi Imam Syafi'i itu tidak cocok dengan usul madhab gurunya Imam Malik yang hanya berpedoman kepada dua hal. Apa itu? Dua hal itu. Maksudus syariah yang pertama, yang kedua istiqroru ahwali ahli Madinah. Ketetapan yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang ahli Madinah. Ini para santri ya, khusus para santri, khusus netizen secara umum. Jadi dua hal ini katanya Imam Syafi'i ini kurang kuat. Makanya katanya Imam Syafi'i, ahyanan imamuna Malik yakhud bil asli wa yatrukul far. Jadi yakhud bil asli mengambil asal dari pedoman dari asal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, wa yatrukul far, dan meninggalkan arfat cabang, yaitu pendapat-pendapat para sahabat dan ketetapan-ketetapan para sahabat. Wa ahyanan, terkadang beliau itu yakhud bil far'i wa yatrukul asl, mengambil cabang itu ya pendapat para sahabat dan ketetapan para sahabat dan meninggalkan asal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Itu katanya Imam Syafi'i tentang Imam Malik. Amma indi, wah ini ekstrim ini. Kalau menurutku asyar itu ada 4. Syara itu ada asalnya 4. Imma nas minal Quran, imma nas dalil dari Al-Quran, kemudian nas minal ahadis, nas dari ahadis, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Ijma. Ijma ulama, baik di kalangan sahabat maupun sampai sekarang. Yang ketiga. Yang keempat apa? Al-qiyas. Kalau sudah tidak ada di 3 ini, maka kita kiaskan. Kita bandingkan. Kemudian kita tetapkan hukumnya sama dengan asalnya. Seperti itu. 4. Terus kan Imam Syafi'i ditegur sama teman-temannya. Sama dengan saya sekarang ditegur kan. Dengan sesama alumninya. Hal adalla Malik An-Nas ya Ibn Idris katanya, apakah Syekhuna Malik ini menyesatkan manusia? Kalau memang jenengan anggap itu salah. Saya nggak menganggap salah. Cuma perbedaan antara pandangan saya dan guru saya. Kan gitu katanya Imam Syafi'i. Apakah Imam Malik menyesatkan manusia? Enggak. Imam Malik tidak menyesatkan manusia. Bal hum dollu bita'assubihim lahu. Bal hum, akan tetapi mereka santri-santrinya dan pengikut-pengikutnya itu yang sesat karena terlalu fanatik terhadap Imam Malik. Ini yang disesatkan oleh Imam Syafi'i. Jadi ini saya ambil dalil, santri-santri kalau terlalu fanatik sama gurunya, ini bukan menurut saya, menurut Imam Syafi'i kalian semua itu sesat. Oke, baik, ini ada pertanyaan ya Jafar. Oke. Guzet, tolong bacain. Saya mau nanya sama Kiai Jafar, apa tarekat Ba'alawi sudah didengar oleh Sayyid Alwi? Belum. Ya, bertahap kali ya nanti ya. Bertahap. Jadi harus kita saya selama ini harus kita pahami bersama. Saya selama ini mengungkap nasab Ba'alawi sebenarnya atas rasa penasaran saya mulai 2014. Semenjak keluar unjuk rasa ke jalan-jalan untuk menentang pemerintah dan menyerang pemerintah, mengatasnamakan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat gerakan Ba'alawi ini membanding-bandingkan kiai, bahkan menjatuh-jatuhkan kiai, bahkan mencaci maki dan memisu-misu. Hei anjing, hei babi. Ini yang membuat saya rasa penasaran. Tapi ya, karena sesuai apa yang disampaikan oleh guru saya dalam poin yang beredar itu, ya ta'adab. Karena saya masih ya ta'adab dengan orang-orang yang diketahui sebagai dzurriyyah Nabi, saya tidak berani berbicara. Karena saya beradab dengan mereka yang dulu sudah masyhur diketahui sebagai dzurriyyah Nabi. Hingga keluarlah Imat memecahkan semua masalah yang selama ini terselubung, yang selama ini bohong, dipecahkan oleh Imat. Nah, di sini saya tertarik untuk mengkaji apa tesisnya Imat itu untuk menjadi pedoman dan dalil bagi saya bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Nabi, hingga saya berani berucap. Saya kaji, saya kumpulkan kitabnya, saya kaji juga kitab-kitab yang lama, apakah apa yang disampaikan Imat itu benar apa salah.
Nah, jadi saya bukan fanatik buta terhadap Kiai Imad. Kalau Kiai Imad itu salah, saya tidak akan pernah mengikuti Kiai Imad. Tapi setelah saya kaji apa yang disampaikan Kiai Imad itu sesuai dengan kaidah ilmu nasab, sesuai dengan sejarah bahwa Ubaidillah itu tidak pernah dibicarakan terputus nasabnya selama 500 tahun. Nah, disinilah saya baru, wah kalau begini ini benar. Dan kebenaran itu dikuatkan, diyakinkan lagi karena sampai saat ini kaum Ba'alawi tidak bisa menyanggah apa yang disampaikan Kiai Imad. Berarti ini sudah menjadi dalil bahwa apa yang disampaikan Kiai Imad itu adalah benar. Oleh karena itu, karena ini benar, makanya saya memberanikan diri bahwa nasab Ba'alawi itu putus. Dan sampai saat ini tidak ada dalilnya. Karena itulah saya juga mengkaji kalau memang putus, lalu mereka anaknya siapa? Bapaknya mereka siapa? Saya mengkaji melalui ciri-ciri badan mereka. Ini yang dinamakan, disebut dalam kitab nasab, dalam kitab Rosail sebagai Khilafah Athariyah, Khilafah Basyariyah. Saya cari, saya gali, dan saya perdalam, pertajam kajian-kajian ilmu sejarah yang nanti akan menjadi data sekunder. Data sekunder bagi penelitian saya itu, dan juga saya kaji dari Khilafah Athariyah dan Khilafah Basyariyah. Dari mana? Dari Bakoya Ismailiyah, dari Bakoya Ubaidiyah, dari Bakoya Alawiyah, dari Bakoya As-Sabaiyah. Kok saya kumpulkan semua, karena ini dianggap tokoh fiktif, maka tokoh-tokoh historis, saksiat-saksiat hakikiyah kalau bahasa Arabnya itu, saya kumpulkan semua saksiat-saksiat hakikiyah ini. Untuk apa? Untuk menjadi data sekunder pendorong atas penelitian saya ini hingga menjadi benar dan nyata. Seperti itu teman-teman. Bagi kaum santri, jangan takut untuk meneliti. Jadi pesan saya bagi kaum santri semuanya atau mahasiswa semuanya, jangan takut untuk meneliti. Ayo, menelitilah, karena imam-imam besar itu semua lahir dari beraninya untuk meneliti, sehingga memberi kontribusi keilmuan dan hukum-hukum bagi agama Islam dan syariat. Seperti itu. Terima kasih. Saya bisa salah. Katanya Imam Syafi'i ya, wa fin nihaya qauli shawabun yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Yang artinya penyampaian terakhir katanya Imam Syafi'i. Jadi perkataan saya dianggap benar tapi bisa salah, dan pernyataan atau penyampaian orang lain dianggap salah tapi bisa benar. Oleh karena itu, kebenaran berada dalam ilmu, bukan diri manusia. Seperti itu Mas Rifki. Ya. Terima kasih. Closing statement yang luar biasa nanti tentang dekonstruksi cara berpikir dan mental kita akan agendakan di berikut-berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih Kiai Ja'far atas waktu dan kesempatannya serta penjelasannya yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang menyaksikan serta berkontribusi di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.